Ya, hadirin sekalian. Baik, kita mulai ya. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Harap maklum nih Ustaz, anak rantau dari Melayu nih, rasa kurang kalau enggak menggunakan pantun Ustaz. Oke. Ambil kayu membuat meja, ya. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum acara kita buka, kita ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk kita dapat sama-sama memanfaatkan gawai kita di pagi ini, menghadiri majelis ilmu yang insya Allah menjadi salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang selalu ingat akan umat-umatnya, yang tidak berbatas waktu selalu berkorban, dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita buka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga acara mendapat berkah. Baik, sebelumnya saya ulang sekali lagi, mungkin hadirin sudah terlihat. Ada Ustadz Sukarlin belum? Belum, Akhi. Mungkin ini aja, baca Al-Fatihah aja, biar Ustadz bisa ngisi. Baik. Mari kita buka acara pagi ini dengan melafazkan Al-Fatihah. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya tibalah kita pada acara inti, yaitu kajian tafsir Jalalain surat Al-Infitor, ya, bagian ketiga. Ya. Beli bakso dikasih gulai, ya. Beli tanaman dikasih bonsai. Kalau kajian sudah dimulai, dilarang pergi sebelum selesai. Ya. Ini mohon maaf ya, bercanda. Ya, cukup kita jaga adab-adabnya supaya kegiatan hari ini barokah. Insya Allah setelah penyampaian materi, jika Ustaz Fatur Rahman berkenan, ada 20 menit mungkin untuk sesi tanya jawab. Hadirin sekalian dapat mempersiapkan pertanyaannya jika ada. Ya. Baiklah, langsung saja kita perkenankan Ustaz Fatur Rahman untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Jamaah MKS yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dalam acara rutin, yaitu kita belajar tafsir tadabbur Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sampai kepada surat Al-Infitor ayat yang ke-13 sampai terakhir insyaallah.
Jamaah sekalian rahimakumullah, saya mau share screen. Saya akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang dimaksud orang yang baik atau orang yang berbakti, itu adalah al-mu'minina as-sadiqin fi imanihim. Orang-orang mukmin yang memang mereka benar dalam imannya. Bukan bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di identitas, tapi betul-betul benar. As-sidqu artinya adalah tidak hanya fil qaul wal amal, tapi juga fil qalb. Benar ya imannya di dalam hatinya, benar imannya dalam lisannya, benar imannya di dalam perbuatannya. Al-abrar. Ada sebuah riwayat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sammahumullahu al-abrara li'annahum barrul aba wal abna. Allah itu menyebut dengan kata-kata abrar, orang-orang berbakti, karena mereka salah satu keistimewaannya adalah mereka berbakti kepada ayah-ayah mereka, kepada orang tua mereka, dan kepada anak mereka. Jadi ada birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ada juga istilah birrul abna atau birrul awlad, yaitu berbakti kepada anak. Ini saling melengkapi. Kalau dua ya berbakti ini bisa dilaksanakan, maka kesempurnaan iman dimiliki oleh seseorang. Ya. Karena tidak semua orang mukmin juga bisa berbakti kepada orang tua, tidak semua orang mukmin bisa berbakti kepada anak. Jadi kalau mau anaknya berbakti, maka kita sebagai orang tua bisa nggak kita berbakti kepada orang tua kita? Apa yang kita dapatkan itulah, atau apa yang kita tebar itulah yang akan kita panen. Kita menebar, kita mau ya kita mau anak kita taat, tapi kita tidak mau taat kepada orang tua kita. Ya, mumpung orang tua masih hidup, mereka adalah pintu surga. Jadi celaka kata Rasulullah SAW, celaka. Kenapa ya Rasulullah kok dikatakan celaka? Orang yang liman adraka walidayhi au ahadahuma, orang yang mendapati kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya, walam yadkhul al-jannah, tapi dia tidak bisa masuk surga. Nah, jadi punya orang tua kok nggak bisa masuk surga, ini bagaimana gitu kan? Ya. Jadi salah satu riwayat ini menjelaskan ciri dari orang yang
orang mukmin yang shadiq itu adalah dari sisi akhlak, dia berbuat baik kepada bapaknya, kepada orang tuanya, dan kepada anaknya. Mungkin kita pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni, yang kata Rasulullah, ini Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang Rasulullah mengatakan, wa inna minat tabi'in la rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarni. Nanti ada generasi setelah kalian, yaitu generasi tabi'in, ya, itu ada laki-laki yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia itu punya penyakit kulit, sehingga kalau boleh dibilang penampilannya itu penampilan yang tidak indah gitu ya, karena banyak luka, kemudian sembuh kecuali sebesar cincin ya di bagian lengannya ya. Dan dia itu adalah sebaik-baik generasi tabi'in. Kenapa begitu tinggi nilai dan keimanan dari Uwais Al-Qarni? Karena dia menggendong ibunya ke Mekah dari Yaman. Jauh sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Jauh sekali, orang pakai pesawat, orang pakai ini, tapi dia menggendong, ya, menggendong, terkenal dengan birrul walidain atau birrul yaitu sangat cinta dan berbakti kepada ibunya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ibu bapak itu adalah rahmat yang Allah turunkan kepada kita, karena mereka adalah surga bagi kita semuanya. Jangan pernah mengatakan jangan pernah mengangkat suara kepada mereka. Jangan pernah membuat mereka menangis. Jangan pernah membuat mereka kecewa. Ya. Kalau seandainya berbeda antara kita dan orang tua, jelaskan dengan adab, dengan lemah lembut. Sebagaimana Asma binti Abi Bakar ya, pernah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya itu masih musyrik. Aasiluha, apakah aku menjalin silaturahim dengan dia? Siliha, jalinlah silaturahim dengan ibu. Walau karena musyrikah, walaupun dia itu musyrik. Karena yang kita harus perbaiki itu adalah hubungan. Adapun masalah akidahnya masih belum benar, itu sambil jalan. Gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Uwais Al-Qarni memberikan contoh yang sangat luar biasa. Sampai para sahabat, jika kamu, sahabatku, ketemu yang namanya Uwais ini, minta doa. Padahal penampilannya, mungkin kulitnya belang-belang, kudisan, ya, tidak baik, tidak cakep, tetapi langit menghormati, ya, langit sangat menghormati Uwais Al-Qarni. Ya, kalau kita misalnya tidak bisa mendapatkan dunia selayaknya, minimal kita menjadi raja di akhirat. Ya. Bagaimana cara menjadi raja di akhirat? Ya, yaitu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, mensyukuri apa yang diberikan Allah, sabar atas ujian yang diberikan Allah, sempurnakan iman kita, karena sekelas Uwais Al-Qarni yang menurut orang lain mungkin dari sisi penampilan tidak meyakinkan, tapi beliau adalah sebaik-baik pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat sekelas Umar yang dijamin masuk surga itu disuruh untuk minta doanya. Itu kan sangat luar biasa jamaah sekalian. Maka ketika kemudian perbuatannya
itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbakti ini orang yang akan ditempatkan Allah lafi na'im, pasti dalam kenikmatan. Nah, terus yang kedua, yang lawannya abrar itu fujjar. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang pendosa, ini lawannya abrar, yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain ini, ya, Jalaluddin As-Suyuti, al-kuffar, ya, disebut orang-orang kafir, ya. Tidak hanya orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang fujjar ini kalau secara bahasa adalah orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar. Ya. Ada orang yang mukmin dia, tapi dia membiasakan dosa-dosa besar dan tidak mau keluar dari dosa-dosa besar. Ya. Tidaklah disebut fujjar kecuali kalau dia adalah melakukan dosa besar. Maka orang kafir karena melakukan kesyirikan, tidak beriman kepada Muhammad SAW, dia disebut dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Apakah orang mukmin ada yang melakukan dosa besar? Banyak. Dia tahu kalau itu riba, tapi tidak bisa keluar dari riba. Dia tahu kalau itu haram, ya, tapi dia tetap, ya, menjalankan aktivitas jual beli itu. Dia tahu bahwa komoditi yang dia jual itu adalah komoditi yang dilarang oleh Allah, yang merusak kesehatan. Akan tetapi dia dikasih tahu, jangan kamu jualan itu. Tapi dia tetap jualan karena takut miskin. Padahal yang punya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tahu kalau mercon itu tidak bermanfaat. Ya. Sudah tahu kalau minum asap, ya, istilahnya, ya, minum asap itu tidak bermanfaat. Dikasih tahu tapi malah bantah, gitu, ya. Malah bantah. Mana ada minum asap, ya? Minum asap itu mengganggu kesehatan. Minum asap, ya. Tahu yang dimaksud minum asap itu, ya, bahasa Arabnya itu yashrabud dukhan. Ya. Tapi tetap saja nyari dalil-dalil. Itu adalah orang-orang yang kalau dikasih tahu itu malah membantah. Model-model orang inilah yang dia tumpuk terus-menerus maksiat, dianggap itu sesuatu yang baik. Bahkan kadang juga dia tahu kalau itu tidak baik, tetapi tetap mempertahankan, ya, keinginannya, kebiasaannya. Nah, orang-orang yang fujjar ini, baik dari kaum kafir maupun dari kaum muslim, ya, ini banyak. Dan nanti di akhirat lafi jahim, ya, nanti akan dibakar di neraka jahim. Lebih baik itu orang salah melakukan kesalahan, tapi dia mengakui salah, daripada dia itu tidak mengakui salah sehingga dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Banyak orang yang sekarang melakukan maksiat itu bangga. Banyak orang wanita yang dia tidak menutup aurat, ya, membuka aurat di depan umum, dia bangga, dia pamerkan itu, maka dia termasuk orang yang fujjar, orang yang melakukan dosa besar. Jangankan orang yang telanjang, jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang berjilbab ada juga yang disebut dengan orang yang telanjang, yaitu orang yang berjilbab yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah di dalam memakai baju. Sudah sering saya katakan, wanita, ya, jangan yang berjilbab, ya, jilbabnya itu dibenerin dari segi ukurannya, ya. Yang namanya jilbab itu terulur dari kepala sampai dada, ya. Diusahakan kalau pakai baju yang lengkap, ya, yang bagus, yang tidak menimbulkan fitnah, ya. Itu jadi bagi wanita khususnya, ya, pada zaman sekarang salah satu fitnahnya itu adalah bajunya tidak sesuai dengan syariat. Mari belajar baju yang sesuai dengan syariat itu bagaimana. Jangan sampai kita menjadi orang yang fujjar,
orang yang salah terus-menerus dan akan menjadi pasti yang namanya dosa dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa yang sangat besar. Yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ya. Kalau di neraka jahim itu ada zabaniyah, sanad'uz zabaniyah. Ya. Mereka akan kami panggil itu malaikat penyiksa, ya, zabaniyah, yang mereka itu sangat bengis jemaah sekalian rahimakumullah. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Ayo kalian dulu punya klub, punya kumpulan orang-orang, katanya kalau enak nanti masuk neraka, ya. Kenapa? Sama artis-artis, sama model-model, sama orang-orang cantik. Itu sudah dibahas oleh Al-Qur'an, ya. Ya, sama orang-orang yang koruptor, ya, yang kaya-kaya itu. Enak dong nanti bisa bikin konser. Jangan main-main ini dengan kata-kata. Itu sudah dibahas di dalam surat Al-Alaq. Falyad'u nadiyah. Maka hendaknya ayo kumpulkan kelompok-kelompoknya itu yang mereka dulu berbangga-bangga. Enak nanti di neraka sama artis-artis. Itu kan sering dikatakan orang bisa bikin konser, ya, di neraka, kumpul sama orang-orang cantik, kumpul sama orang-orang ganteng, ya, kumpul sama orang-orang yang orang-orang Korea yang ganteng-ganteng itu. Senang dia kalau ketemu orang-orang Korea yang tidak beriman itu, yang menjerumuskan generasi muda itu. Saking senangnya itu kadang, ya Allah, iklan di pinggir jalan, gambar orang Korea, ya, dia foto bersama, walaupun hanya sekedar foto dengan plakat di jalan, ya. Naudzubillah, naudzubillah. Generasi muda ini sudah sangat luar biasa jatuh, ya, terjerumus ke dalam mengidolakan orang yang tidak perlu diidolakan. Coba nanti baca di dalam surat Al-Alaq itu. Falyad'u nadiyah. Kamu kumpulkan sama kelompokmu itu. Ayo panggil itu semuanya yang kamu suka di dunia itu. Tapi Allah kemudian mengatakan sanad'uz zabaniyah. Kami cukup akan mendatangkan malaikat zabaniyah. Malaikat penyiksa yang akan menyiksa betul-betul orang yang fujar, orang yang mereka adalah terjerumus ke dalam dosa, jamaah sekalian rahimakumullah. Hati-hati ketika kita itu bercanda, ya. Bercanda sering yang namanya stand up, lawak, ya, obrolan, walaupun bercanda satu kalimat bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Tidak usah bercanda tentang masalah akhirat. Ada yang bercanda, nanti malaikat mungkar nangkir itu bingung nanyain saya. Kenapa kok bingung? Loh, karena saya ini adalah guru tauhid. Masa saya ditanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian ma kitabuka, apa kitabmu? Kemudian ma dinuka, apa agamamu? Masa saya ditanya begitu? Malaikat mungkar nangkir nanti bingung. Loh, mana bingung jamaah sekalian rahimakumullah? Jangan bermain-main dengan hak malaikat. Jangan bermain-main dengan hak Allah. Jangan bermain-main dengan kata-kata tentang akhirat. Ini berbahaya jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan ada yang mohon maaf ini, ya. Mohon maaf, kadang ada yang mengatakan malaikat mungkar nangkir itu nggak bisa nanyain Gus Dur. Naudzubillah. Kenapa? Karena setiap hari dia itu dikunjungi banyak orang gitu. Sehingga malaikat mungkar nangkir itu belum datang katanya. Karena baru datang kalau orang sudah sepi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan main-main dalam masalah akidah. Jangan ngomong sesuatu yang menjerumuskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, ya, tidak menyukai omongan orang-orang yang tidak didasari oleh iman, ya. Jadi lisan kita dijaga jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Wa innal fujjar lafi jahim, dipastikan orang yang fujar. Orang yang fujar itu suka maksiat. Ya.
Orang yang suka maksiat disebut fujjar. Makanya di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Inna Allah la yu'ayyidu hadad dina birojulin fajir. Allah ini akan menguatkan agama dengan laki-laki yang banyak berbuat dosa. Ya, maksudnya apa? Ya, orang mukmin, ya, mungkin dia rajin sedekah, yang bantu masjid, tapi dia itu orang yang fasik. Orang yang banyak keluar dari ketaatan. Orang yang dia tidak lepas dari maksiat. Dia dikelilingi orang-orang, tapi suka nyumbang masjid, ya. Kadang baik kepada orang lain, dia kadang juga sholat. Ya. Jadi Allah menguatkan, karena mungkin dia tidak hanya nyumbang masjid, bangun masjid, jemaah sekalian rahmatullah. Menguatkan agama, tapi dia sendiri seperti lilin terbakar. Ya. Ini jemaah sekalian rahmatullah, perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang fujar, orang yang terlilit maksiat, orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus istiqomah. Jangan, ya, keluar dari wilayah itu. Ya. Pasti akan, ya, masuk jahim, lafi jahim. Nah, dalam tafsir ini disebutkan narun muhriqah, api yang membakar. Yaslaunaha yaumaddin. Dipastikan mereka akan masuk ke neraka itu. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Yaumul jaza. Yaumul jaza itu adalah yaumul hisab, yaitu hari pembalasan. Yadkhulunaha wa yuqasuna harruha. Mereka masuk, ya. Mereka masuk dan mereka akan dibakar sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa yuqasuna harruha, ya. Mereka merasakan, ya, bagaimana panasnya, ya, api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, sekali lagi, istiqomah dalam ketaatan berat. Ya. Istiqomah dalam kemaksiatan musibah dalam kehidupan. Ya. Sudah tahu, ya, itu maksiat, tapi masih dilakukan, dibiasakan. Ya. Kita tahu bahwa seseorang itu akan diambil nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Takutnya, ya, kita mungkin orang soleh, ya, mungkin banyak sholatnya, mungkin mereka adalah orang kita adalah orang-orang yang ahli ibadah menurut orang lain di pandangan, tapi ada satu maksiat yang kita biasakan, misalnya rentenir, ya, itu berat, ya, berat jemaah sekalian rahimakumullah. Kadang kita memberi hutang kepada orang lain, ya, kemudian kita mengambil lebih, itu jangan sampai. Mungkin kita rajin ibadahnya tapi bermusuhan dengan tetangganya. Jangan sampai jamaah. Sampai mati bermusuhan dengan tetangga. Tetangga itu standar baik buruk kita. Boleh jadi tetangga benci kita nggak masalah. Nggak masalah. Tapi dalam hati kecil mereka, ya, dalam hati kecil tetangga-tetangga itu mengakui dia orang baik walaupun saya benci. Kayak Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Tahu Rasulullah itu baik, walaupun ucapan mereka membenci. Ya. Istri Abu Lahab bahkan ingin mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati nurani mereka tahu bahwa dia itu orang baik. Ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai mati kecuali sudah rukun dengan tetangga khususnya. Ya. Sudah kembali baikan dengan tetangga. Karena bagaimanapun tetangga itu adalah orang yang nanti di antara yang bersaksi, kita itu orang baik atau orang buruk. Selama menjadi tetangga, dulu gimana kamu? Dia itu memang sholat, dia itu memang rajin berzikir, baca Al-Quran, tetapi ucapannya sering menyakiti kita. Nah, ini juga bermasalah, jamaah sekalian rahimakumullah. Perbaiki hubungan dengan tetangga, khususnya dengan orang lain. Ya, jangan kita istiqomah menyimpan dendam sampai mati, jangan.
Coba ya kita mulai melis lagi lah. Siapa yang masih ada dendam, siapa yang masih ada masalah. Ayo kita minta ridho dari orang-orang yang kita pernah dolimi, kita pernah bertengkar dengan mereka. Biar kita mati meninggalkan dunia itu dengan lega. Saya nggak ada masalah ya Allah, saya sudah mengikhlaskan semuanya ya Allah. Saya sudah minta maaf ya Allah. Itu. Ya. Karena hari penghisaban ya yang ditanya oleh Allah ini, yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasuki neraka jahim pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan dikeluarkan. Kalau di dalam tafsir ini bimukhrajin, dikeluarkan dari api neraka. Tetapi makna bighaibin itu maksudnya secara bahasa itu adalah mereka bukan tidak akan absen. Artinya kok nggak ada ya si fulan dulu di dunia ada kok nggak disiksa ya? Nggak ada. Semuanya hadir. Gaib itu absen, nggak ada yang absen artinya tidak hadir. Jadi jangan dikira oh yang matinya ditelan ikan hilang dia nggak masuk neraka, nggak ada, nggak masuk surga, nggak ada. Dihadirkan semua. Ini penduduk neraka, ini penduduk surga, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia dilahirkan di dunia. Jangan dikira nanti saya ini kan orang yang tidak terkenal, nanti saya nggak masuk. Kalau nggak masuk minimal nggak masuk neraka lah, nggak masuk kemana-mana nggak apa-apa. Tidak. Ya, bukan seperti itu. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Nah, itu ayatnya. Apakah manusia mengira itu kemudian dibiarkan begitu saja? Kamu sudah hidup, sudah balik, ya dimintai pertanggungjawaban. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia semuanya dimintai pertanggungjawaban. Kecil, besar, ya. Ya, senior, junior, ya, yang daya rusaknya rendah, daya rusaknya tinggi, semuanya tercatat akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahina, di dalam surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia hadir sendirian mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nggak bisa suaminya soleh, dia suamiku kan soleh, nggak mungkin. Walaupun kamu punya suami yang soleh, tapi kamu apakah soleha atau tidak? Atau sebaliknya, istri saya soleha, enggak. Kullum wa kullum ati yaumal qiyamati farda. Semuanya datang untuk mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Ya. Nabi Nuh punya istri yang tidak taat, ya udah sendiri-sendiri. Nabi Lot juga begitu, punya istri yang tidak taat, ya udah jalan sendiri-sendiri. Ya. Atau sebaliknya Asia, istri dari Fir'aun, Allah sudah mengatakan bahwa dia akan masuk surga, ya, maka Fir'aun tidak bisa minta tolong kepada Asia. Makanya Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Fatimah, ya. Ya Fatimah, ikmali, beramallah, beramal. Inilah ugni angki minallahi syai'a. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah di depan Allah. Saya nabi, kamu anak saya. Ya nggak bisa, saya nggak bisa nolong kamu. Kan nanti pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Makanya tega kalau ada orang tua membiarkan anaknya tidak sholat, walaupun dia sholat. Karena anak nanti adalah bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Kecuali nanti sama ayah saja, kamu nggak usah sholat, nggak apa-apa, nggak bisa jamaah sekalian rahimahullah. Masing-masing datang kok, bawa catatannya sendiri, lapor di depan hakim, hakimnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah bilang, limanil mulkul yaum, siapa yang punya kerajaan hari ini? Tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kerajaan, yang menjadi hakim. Jadi wa ma hum anha bighaibin, tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Ya. Nah ini wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah hari kiamat itu? Apakah hari pembalasan itu?
Tsumma ma adraka yaumuddin. Apakah hari kiamat itu? Kalau seandainya kita ngomong itu begini loh. Tahu nggak kamu hari kiamat itu? Ini sebenarnya menggedor hati orang-orang yang sehat akalnya. Kira-kira kamu tahu nggak nanti di hari kiamat itu gimana? Tahu nggak kamu? Ah, gitu loh. Ya mas sekalian rahimakumullah. Orang yang diginiin itu sebenarnya seakan-akan nggak paham gitu. Dan manusia rata-rata itu seperti orang nggak paham gitu. Kira-kira yang namanya hari kiamat tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Diulang-ulang ini. Wa ma tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahu nggak kamu yang namanya hari kiamat? Coba kalau kita ngomong kayak gitu kepada orang. Seakan-akan kita dianggap itu nggak paham, itu kan kita tersinggung gitu. Ya kan? Ya, kamu paham nggak yang saya katakan? Misalnya. Diulangi lagi, paham nggak? Paham nggak? Nah gitu. Orang yang ditanya kayak gitu itu kan harusnya sadar. Allah menganggap kita ini, kenapa kita itu sering tidak sadar gitu. Jangan-jangan kamu nggak paham apa yang saya katakan. Oh, semakin kita ini, kok saya dianggap nggak paham ya. Ya itu manusia memang sering nggak paham. Ya, dianggap hari kiamat itu hari apa? Mudah begitu. Susah jamaah sekalian rahimakumullah. Hari kiamat itu adalah hari yang sangat sulit. Manusia itu tidak bisa lari, nggak ada yang absen, semuanya hadir. Ya. Nah, tergantung kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang dimudahkan, ya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Yang dikasihkan catatannya dengan tangan kanannya, ya. Maka dia dipastikan mudah dihisab. Tapi yang namanya mudah itu tetap sulit, yang namanya dihisab dari kita balik sampai kita meninggal. Kalau Allah, ya udah kamu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, enak itu. Tapi kalau kita masuk surga itu masih dihisab, berat. Karena apa? Al-hisabu, al-adab, yang namanya hisab itu sudah merupakan penyiksaan tersendiri gitu. Kenapa? Kalau ditanya diinterogasi itu berat jamaah sekalian rahimakumullah. Berat sekali. Diinterogasi, yang interogasi bukan polisi. Yang interogasi Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Kan pertanyaannya ya begitu-begitu aja, tapi sulit jawabnya. Kamu kan sudah umurnya 50 tahun, kok kamu masih suka membiasakan ini gitu. Kok kamu nggak sadar gitu. Kamu kan sudah dikasih kesempatan punya harta. Kamu nyarinya itu dari mana aja itu? Dan untuk apa itu? Ya, kamu kan dibuat sehat oleh Allah. Sehat kamu itu untuk apa? Mata kamu itu kan dibaguskan oleh Allah. Untuk apa matamu itu? Ya mas sekalian rahimakumullah. Pertanyaan yang detail ini malah membuat kita ini tersiksa. Karena memang al-hisab ya adab. Man husiba ya yu'adzab. Yang dihisab itu sebenarnya sudah disiksa. Apalagi ke pertanyaan-pertanyaannya terlalu detail. Kita sendiri kalau sedang misalnya mau ujian, ditanya detail itu kita udah pusing gitu. Iya. Orang yang akreditasi itu kalau ditanya-tanya yang detail-detail itu wah pusing gitu. Datanya nggak ada dan lain sebagainya, tersiksa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apalagi Allah. Kalau Allah nanyanya global-global, enak. Bahkan nggak usah ditanya, makanya jatah orang yang tanpa siksa dan tanpa hisab terbatas. Ya mudah-mudahan yang ikut pengajian ini semuanya ya, termasuk orang-orang yang pertanyaannya itu tidak berat. Atau ya Allah kalau bisa jadikan kita termasuk orang yang tidak dihisab dan tidak diazab gitu. Termasuk 70.000 orang yang tidak dihisab dan tidak diazab. Itu perlu ngaji gitu ya. Perlu ngaji supaya kita itu paham caranya jalan menuju tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian
Ya itu tadi pertanyaannya. Tahu nggak kamu yang namanya hari kiamat? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan kamu mendustakan. Jangan-jangan kamu tidak siap. Jangan-jangan kamu kayak orang-orang itu menganggap surga neraka itu fata morgana gitu. Hanya cerita fiktif gitu. Nah ini ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ini menggedor kesadaran kita. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Dijelaskan Allah. Gini loh yang namanya hari kiamat itu saat orang nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu. Ya. Saat orang itu nggak bisa saling menolong. Saat orang itu nggak bisa lah mengandalkan amalan orang lain. Ibuku kan ustadzah gitu. Bapakku kan kiai gitu. Anakku kan ahli ilmu gitu. Keponakanku itu kan orang hebat, baca Qur'annya bagus. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Masing-masing gitu ya. Masing-masing nanti sendiri. Tidak ada temennya. Nah ini bahaya bagi kita kalau nggak siap ya. Mungkin kalau pertanyaan dunia bisa call a friend ya. Call the friend istilahnya. Ya. Allah saya tak tanya dulu sama bapak saya dulu ngajinya gimana ya? Nggak bisa. Bapakmu juga menghadapi kendala yang sama. Allah saya kan punya anak yang soleh banget dia. Kalau sholat malam itu suka saya dengar gitu. Nggak bisa. Istri saya itu kan penceramah hebat gitu. Allah mungkin dia nanti bisa menolong saya. Nggak bisa. Wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan pada hari itu di tangan Allah. Jangan coba-coba bercanda. Ya. Nanti kalau saya ditanya Allah, saya mau jawab gini. Allah tidak bisa ditipu. Data ada kok. Ya. Data ada. Data Allah, CCTV Allah itu lengkap. Dari malaikat pencatatnya, dari buku catatannya, semua anggota tubuh yang menjadi CCTV kita sendiri, bumi yang kita pijak pun akan bersaksi. Orang-orang yang di sekeliling kita, yang dulu ketika meninggal juga menjadi saksi, dia orang baik, dia orang buruk. Allah tinggal menanya aja kepada saksi-saksinya, ngapain nanya kepada manusia yang suka berbohong? Hei saksi, ceritanya. Ya. Dia menyangkal katanya. Ya, dia menyangkal. Ini saksi. Sampai nanti itu ada. Apakah aku melakukan ini? Dalam hadis itu ada. Di depan Allah. Allah apakah aku melakukan ini beneran toh? Sampai lupa dosanya itu. Lah, ini saksinya. Coba diputar CCTV-nya. Bumi bersaksi menjadi CCTV. Kalau CCTV manusia di pojok-pojok tertentu bisa dihindari. Pakai masker, pakai helm. Oh ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala saksinya sudah terlalu banyak. Ya. Walaupun Allah tidak butuh saksi itu, tapi manusia itu sering nuntutnya itu, mana buktinya? Mana buktinya? Ini buktinya. Kamu melakukan maksiat ini di hari ini, di jam ini, di detik ini. Jangan dikira nggak ada datanya, jamaah sekalian rahimakumullah. Berat kalau kita di akhir surat Al-Fitr ini ya. Ayo. Jangan-jangan kamu nggak paham hari kiamat nanti. Kamu nggak siap-siap. Kamu asal gelinding aja hidup di bumi ini. Nggak ada target, nggak ada. Kamu kira-kira didik anak itu bener apa enggak ya? Nggak mikirin gitu. Istri kamu itu pakai jilbab atau enggak itu nggak mikirin gitu. Kamu ini ya bisa saja nanti seperti bahaim ya, al-an'am, seperti hewan gitu ya, yang hanya bisa makan, yang hanya bisa minum, yang hanya bisa tidur gitu ya. Tapi nggak ngurusin orang-orang yang harusnya kalian urusin. Kullu ra'in, kullukum ra'in, kalian semua adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang Allah berikan, Allah amanahkan kepada kita semuanya. Ini akhir dari surah Al-Fitr, menggedor kembali kesadaran kita tentang hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita keteguhan dan sahabat ketika Allah bertanya kepada kita dan bisa menjawab dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Baik, terima kasih Ustaz Rahman. Ini izin bertanya, apakah Ustadz masih ada waktu untuk sesi tanya jawab atau langsung lanjut doa ini Ustaz? Boleh 2 orang boleh lah. Pas nih Ustaz, ada 2 pertanyaan di kolom chat, saya langsung bacakan saja Ustaz. Ini pertanyaan pertama dari Beni ya, Tenggilis ya. Assalamualaikum Ustaz Fatur Rahman, Mas Rukan. Ya. Ini mohon tanya atas penjelasan Ustadz. Dalam surat Al-Infitor ayat 13 tentang berbakti, apakah makna orang-orang yang berbakti ini bisa meluas, termasuk kepada masyarakat, juga nusa dan bangsa? Jazakumullah khairan katsiran. Dalam mengikuti penjelasan Ustadz Fatur. Itu Ustadz pertanyaan pertama. Saya lanjut baca kedua atau dijawab dulu Ustadz? Ya, ini saya sudah bisa membaca sendiri. Oke, baik Ustadz. Yang kedua tentang Rasulullah itu tidak mampu menolong Fatimah padahal punya syafaat ya. Jadi gini, yang pertama, apakah bisa meluas? Berbakti tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada keluarga, tapi kepada nusa dan bangsa. Betul. Berbakti kepada nusa dan bangsa itu, kita berusaha agar bangsa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Misi kita itu memperbaiki, ya, memperbaiki nusa, bangsa dan agama semuanya. Ya. Seluruh apa yang ada di sekeliling kita harus merasakan nikmatnya kita bersama mereka. Bukan merasakan adabnya kita bersama mereka. Adanya kita malah menjadi adab Allah gitu. Karena kita malah menjadi pemicu munculnya dan turunnya adab. Jangan ya. Makanya di dalam Al-Quran secara umum ada bunyi la tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Jangan kalian merusak di bumi ya. Jadi nusa, bangsa dan agama ya, negara ini harus kita bangun agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang berbakti kepada negara ya memperbaiki. Kalau ada yang korupsi ya diungkap. Kalau ada yang merusak ya harus dipidanakan ya. Memilih calon pemimpin yang baik, yang berakhlak mulia, yang melindungi negara ini dari penjajahan misalnya atau dari hal yang merusak. Kalau ada pemimpin yang suka tidak jujur, ada pemimpin ini kita doakan ya, karena memang di luar kemampuan kita doakan kebaikan. Nah, nanti kalau masih seperti itu ya jangan dipilih lagi gitu, jangan didukung lagi gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, Rasulullah kan punya syafaat, Fatimah itu anaknya. Dalam arti gini loh, Fatimah, kamu itu jangan bersandar pada ayahmu. Jangan, ayahku kan nabi gitu. Loh iya, ayahmu nabi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu nggak beramal. Kayak Abu Thalib itu pamannya. Sampai, wahai paman, tolong ucapkan la ilaha illallah gitu. Biar aku nanti bisa menolongmu. Tidak bisa. Makanya Fatimah juga begitu. Siapa yang bisa menjamin anaknya Nabi bisa selamat? Anaknya Nabi Nuh tidak bisa selamat, ya kan? Tidak bisa selamat, jamaah sekalian rahimakumullah. Walaupun dia itu anaknya Nabi, tidak bisa selamat. Nah, kalau kita belajar dari Al-Quran itu macam-macam. Ada yang istrinya tidak selamat, ada yang suaminya tidak selamat, ada yang kedua-duanya tidak selamat, gitu ya. Ada semuanya ya. Bentuk. Suami istri tidak selamat dalam Al-Quran, Abu Lahab dan istrinya. Istrinya yang tidak selamat, Nabi Nuh. Suaminya tidak bisa selamat, Fir'aun. Istrinya selamat. Ada yang selamat kedua-duanya, mudah-mudahan kita gitu ya. Jadi Fatimah itu jangan nyageno bapak, ya. Kamu beriman sendiri, ya. Jangan sampai kamu musyrik, jangan kamu. Nah, kalau kurang dikit-dikit ditambah ayah bisa ya. Ya, ditambah ayat syafaatnya bisa. Tapi kalau tidak beramal sama sekali, bahkan tidak beriman kepada Rasulullah, sebagaimana Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, ya masuk neraka. Gitu. Ya. Karena setiap yang berdosa pasti masuk neraka kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bedanya dengan orang kafir, kalau orang mukmin nanti keluar ya. Tapi kan Rasulullah SAW minta izin dulu pada Allah untuk memberi syafaat. Kan? Kalau nggak diizinin ya nggak bisa gitu, tetap nggak bisa.
syafaat itu kalau diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf ya tidak ada pertanyaan yang lain. Ya, Ada pertanyaan ketiga Ustaz sebenarnya Ustaz, langsung dari Adrian ini di kolom chat sebenarnya. Apa itu? Ustadz, bagaimana caranya kita bisa menyentuh hati anak muda biar tergerak hatinya untuk bisa ikut kajian, melakukan hal yang bermanfaat, dan punya misi visi akhirat? Nah, ini pertanyaan terakhir Ustadz di kolom chat. Wah, ini pertanyaan yang sangat berat ini anak muda. Bikin program-program kebaikan untuk mereka. Ya, jangan dulu cerita masalah akhirat ya. Bikin yang bermanfaat bagi mereka, penyediaan lapangan kerja, komunitas mungkin ya bersepeda dulu. Dekati mereka dengan hobi-hobi mereka dulu lah. Kesenangan mereka yang tidak melanggar syariat ya. Kalau kesenangan mereka yang melanggar syariat ya jangan kita kuatkan, malah kita nanti semakin menjauhkan dari akhirat. Jadi kita turuti apa kemauan mereka, apa kebutuhan mereka yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian pelan-pelan ya. Harus betul-betul bijak ya. Kapan diajak ngaji ya kita bisalah masuk ke tengah mereka tanpa harus mendakwai mereka secara frontal. Kira-kira jawaban sederhana seperti itu mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Gitu ya, sudah ya. Kita tutup dengan doa ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau pagi tentulah terang, jikalau malam harikan kelam. Terima kasih hadirin sekalian yang cemerlang. Semoga acara pagi ini memberikan kesan yang mendalam. Terima kasih Ustaz Fatur Rahman untuk kesempatan kajiannya pada hari ini. Berarti surat Al-Infitor ini sudah selesai, ada 1 hingga 19 ya. Saya mohon maaf sebagai pembawa acara jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Tadi sempat ada yang raise hand sepertinya ya. Tapi karena mungkin waktu sudah cukup, Ustaz Fatur Rahman juga akan ada kegiatan. Ya, saya sebagai MC mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Kita akhiri pertemuan kajian pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Ustaz Rian, jazakallah. Ya, terima kasih sama-sama. Adrian. Burung Nuri, burung cendrawasih. Waduh, nggak bisa ya, nggak bisa. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Itulah nama-nama burung. Nama burung. Ya Allah, Masya Allah. Siap. Jazakallah semuanya. Ana izin live. Yuk. Assalamualaikum.